Selamat malam, pada hari ini kita bertemu kembali di kelas Zoom kita, kelas Bimbel PPPK Guru, ya kelas Bimbel Mister IDP tahun 2025. Saat ini kita masih membahas soal SJT ya, ini hari keempat. Nanti di hari kelima kita akan membahas salah satu dari Mansoa ya, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Mari kita masuk soal nomor satu. Ya, kita lihat di sini. Terkait hal ini, apa yang Anda lakukan agar semua berjalan dengan baik? Tapi tentu di sini ada masalah ya. Kita lihat soalnya, jika Anda diberi tugas tambahan sebagai pengurus dapodik dan aset yang semua harus dilaporkan di hari yang sama, pastinya diperlukan banyak energi karena tugas bertumpuk-tumpuk, gitu ya. Maka di sini terkait dengan apa namanya, tugas yang banyak yang harus diselesaikan. Yang biasanya ini mengarah ke tentang manajemen waktu, bagaimana kita memanage waktu kita ataupun memanage pekerjaan yang sedemikian banyak. Oke, kita lihat aja di sini. Kita memilih yang paling positif, yang negatif kita eliminasi. Mengerjakan tugas mendekati deadline. Ya, berarti ini kan dikerjakan di last minute gitu ya, di waktu-waktu terakhir. Ini kan tidak baik gitu ya. Hmm. Maka ini kita eliminasi. Nomor dua, mengerjakan semua tugas secepatnya sehingga energi terkuras habis, sehingga kurang siap mengerjakan tugas berikutnya. Ya, di sini kan ini hal negatif ini, energi terkuras habis. Ya, ini hal negatif kita eliminasi. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan karena telah terjadwal, sehingga ada energi untuk tugas berikutnya. Ini positif sekali ini. Oke. Delta atau D, energi sampai terkuras habis, perlu istirahat. Nah, ini sudah tidak baik. Ini juga. Ya, jadi kalau soal-soal seperti ini kan cukup mudah menurut saya, teman-teman ya. Jadi yang C ini nampak jelas berbeda dengan yang lain. Ini yang paling positif. Oke, bisa ya? Ya, Kita masuk soal nomor dua. bisa. Tindakan yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menilai kemajuan belajar siswa. Ya, ini juga bisa seperti yang tadi, yang negatif kita eliminasi, yang positif ya kita tandai. Menghindari, memberikan. Ini ada kata menghindari. Nah, jadi kata-kata kerja seperti ini, ya ini bisa merupakan hal yang mengarahkan kita apakah benar atau salah. Ya, saya kasih warna abu-abu gini berarti kita eliminasi. Melihat hanya, nah, kata-kata hanya, ya ini juga negatif biasanya ya. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu siswa memperbaiki diri. Ya, ini sudah saya beri tandanya ya teman-teman ya. Ini nilainya 5. Menilai siswa dengan melihat siswa yang aktif, ini nilainya 4. Menilai siswa berdasarkan perbandingan dengan siswa lainnya. Ya, ini juga kurang. Jadi yang terbaik di sini poin 5C, poin 4 yang E. Oke. Kita masuk soal selanjutnya, teman-teman. Di sini soal nomor 3 ya. Ya, mari kita lihat ya. Kita bisa baca di sini dulu apa ya Anda akan melakukan apa seperti itu maksudnya. Pada jam istirahat datanglah seorang ibu dari luar daerah pedesaan. Perhatikan sini ya, luar daerah pedesaan. Dari luar daerah pedesaan ingin mendaftarkan anaknya di sekolah Anda. Ibu tersebut menanyakan cara mendaftar untuk siswa baru. Anda menjelaskan sistem pendaftaran yang dilakukan secara online. Ya, ini kan sudah di apa ya digalakkan gitu ya. Sekarang pendaftaran-pendaftaran ataupun transaksi-transaksi banyak secara online ya. Bahkan saat ini membeli tiket kapal laut, tiket roro dan sebagainya diarahkan ke online. Anda menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, namun ibu itu kebingungan dan mengatakan bahwa tidak mengerti sama sekali. Nah, seperti itu. Oke, coba dianalisa kembali yang sudah saya cetak tebal ini, seorang ibu dari luar daerah, ya, pedesaan. Di sini Anda sudah menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, ya. Namun tidak mengerti sama sekali.
Jadi di sini kira-kira apa tindakan kita? Maka kalau ada permasalahan seperti ini, teman-teman ya, solutif. Jawabannya itu yang memberikan solusi. Ya, silakan dilihat kira-kira jawabannya apa sini, Ibu Kristina, Ibu Dayana. Silakan dianalisa sebentar. Yang A, memberikan penjelasan kembali secara perlahan-lahan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman menjelaskan secara perlahan, tahap demi tahap. Meminta sang ibu memanggil salah satu anggota keluarganya pergi meninggalkan tempat tersebut. Ya, ini negatif ya. Ini langsung kita eliminasi. Teman-teman jawab apa di sini, Ibu Kristina, Ibu Dayana? Kalau saya di sini saya pilih C, Mister. Kalau Ibu Dayana pilih apa? Charlie. Sama ya? Oke, teman-teman ya. Ya, Di sini Mister. sudah dikatakan. Perhatikan ini. Anda menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan tidak ada yang bisa dimengerti. Jadi kalaupun kita jelaskan ini akan menghabiskan waktu. Itu ya. Jadi gimana ya ibu-ibu dari luar daerah ya pedesaan, berarti ini gaptek. Maka ini solusinya teman-teman ya. Ini ya. Ini teman-teman. Ya, jadi anak-anak zaman sekarang untuk apa ini? Untuk masalah-masalah dunia online itu kan lebih paham gitu ya. Jadi ini yang bisa merupakan solusi teman-teman. Oke, lalu setelah itu bisa masuk ke Charlie poin 4. Seperti itu ya. Jadi yang solutif itu adalah Ya, poin D. Gitu ya. D. Kita lanjut soal nomor 4. Apa yang harus dilakukan seorang guru dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dengan orang tua siswa? Ya, teman-teman, di sini apa topiknya di sini? Ya, Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan orang tua siswa. ya antara guru dan orang tua Guru siswa. dan orang tua. Ya, ya kita tinggal pilih aja ya. Ini menghindari ya, ini kan tidak baik, kita eliminasi. Lalu memberikan laporan perkembangan siswa secara teratur. Ya, ini ada positifnya mengadakan pertemuan dan berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua. Ya, ada positif menyalahkan kita eliminasi, membuat paguyuban. Ya, paguyuban. Biasanya paguyuban itu kan ada itunya ya, bukan sekedar komunikasi. Ada seperti anggarannya, seperti mengarah-mengarah ke sana gitu ya. Yang mana ini teman-teman yang paling baik ini? D. C. C. Ya, C mengadakan ya pertemuan. betul ya. Nah, dengan mengadakan pertemuan, lalu sini secara terbuka, itu kan secara terbuka ini kan memicu ya atau memotivasi siswa, orang tua siswa untuk berkomunikasi. Oke, sudah benar C. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Ya, kita bisa teman-teman ya, kita baca kalimat terakhir terlebih dahulu. Sebagai guru, langkah apa yang Anda ambil untuk membantu siswa ini menjadi lebih terlibat? Ya, membantu siswa menjadi ya agar lebih terlibat dalam kelas. Berarti di narasi soalnya itu kurang terlibat atau tidak terlibat. Di kelas Anda terdapat seorang siswa yang sangat pemalu, ya. Ada siswa yang sangat pemalu dan sering kesulitan berinteraksi. Ya, tentu kalau sangat pemalu kesulitan berinteraksi ya.
siswa ini jarang berpartisipasi. Nah, ini ya tentu ini wajar karena dia pemalu. Dalam diskusi kelas, kita perhatikan konteksnya dalam diskusi kelas atau kelompok yang tampaknya mempengaruhi kinerja akademik mereka. Ya, berarti di sini kita ini masalah ya bisa kita katakan masalah serius karena berdampak ke nilai akademik. Ya, jadi ini yang kita perhatikan yang dicetak tebal ini ya. Murid yang pemalu jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas yang mempengaruhi kinerja atau nilai akademik. Maka jawabannya akan mengarah ke sana. Anda mengabaikan, langsung kita eliminasi. Ya. Anda memberikan tugas lebih banyak, ini kan tidak apa ya, bukan solusi. Ya, oke. Namun coba kita baca ya. Anda memberikan tugas lebih banyak kepada siswa ini yang bisa diselesaikan secara individu. Memungkinkan mereka untuk menunjukkan pemahaman tanpa harus berinteraksi. Ya, ini tadi ini yang perlu diatasi supaya yang perlu diatasi adalah bagaimana supaya siswa tersebut berpartisipasi di kelas. Topiknya itu. Anda secara bertahap mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas dengan memberikan pertanyaan atau topik yang sesuai dengan minat mereka. Nah, secara bertahap mendorong, lalu yang ditanyakan kepadanya itu adalah pertanyaan atau topik yang sesuai dengan minat. Jadi ini bisa menjadi pemicu untuk dia ikut berdiskusi. Anda mengatur pertemuan pribadi, membahas kekhawatiran mereka, menyusun bersama dan untuk meningkatkan partisipasi. Jadi ini agak mengambang teman-teman yang delta ini, ya mengambang. Strategi-strategi yang bagaimana? Kalau ini strateginya jelas, spesifik, detail. Anda mendorong siswa lain untuk melibatkan siswa pemalu tersebut dalam kegiatan kelompok atau diskusi. Ya ini baik, namun kalau yang Charlie ini, mengapa ini jawabannya? Karena ini spesifik, dia detail, arahnya kemana, strateginya seperti apa. Jadi nomor 5 ini Charlie ya. Kita masuk, ini kita lihat ya, opsi jawabannya cukup panjang teman-teman ya. Cukup panjang, coba saya perbesar sedikit. Ya, jadi teman-teman ya, berhubungan dengan soal-soal PPPK itu, ya ada soal yang cukup sederhana, namun ada juga yang soal seperti ini ya. Opsi jawabannya panjang-panjang ini. Maka bisa kita akali nanti arahnya kemana ini. Nah, ini kan. Tindakan yang harus dilakukan guru. Ya. Seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dengan menghadirkannya dalam proses pembelajaran. Berarti di sini terkait keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran atau wali ya atau tokoh masyarakat untuk menambah pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik ya, berpusat pada peserta didik. Maka kita lihat yang sesuai dengan arahan soal ya, keterlibatan orang tua atau wali atau masyarakat. Mengadakan sesi wawancara survei kepada orang tua wali untuk menemukanali profesi, keahlian dan pengalaman mereka dalam program Parent Goes to School. Lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. Ya ini baik teman-teman ya. Kalau yang saya pernah lihat itu contohnya seperti alumni yang sudah lulus kuliah seperti itu ya, ataupun yang sudah bekerja diundang ke sekolah untuk memberikan motivasi. Itu ya. Jadi yang A ini positif. Kita lihat yang B. Mengirimkan Google Form kepada orang tua wali untuk mengetahui masukan mereka dan berpartisipasi dalam pembelajaran, namun tidak menindaklanjuti dengan tindakan konkret. Ini kan sudah jelas di sini. Tidak ada tindak lanjutnya, kita eliminasi. Menyusun bahan ajar yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua atau wali untuk memastikan anak mereka menyelesaikan tugas di rumah. Tadi dikatakan di sini teman-teman, menghadirkannya dalam proses pembelajaran. Maka ini tidak cocok ya.
Benar ya, ini tidak cocok, tidak sesuai dengan narasi soal. Menghadirkan orang tua wali untuk datang ke sekolah hanya saat acara-acara tertentu seperti pameran, karya peserta didik perhatikan, tanpa melibatkan. Ya, itu ya. Ini tidak sesuai. Menyusun program pembelajaran yang berbasis profesi orang tua atau masyarakat namun tidak berkonsultasi. Tentu teman-teman ketika kita ingin mengundang orang tua, wali, tokoh masyarakat ataupun alumni itu kan harus berkomunikasi terlebih dahulu. Ya. Ini yang tepat teman-teman ya. Ya. Oke, silakan Ibu Kristina, Ibu Dayana sampai nomor 6 kalau ada pertanyaan atau diskusi yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa kita lanjut? Bisa, Mister, lanjut. Nah ya, mari kita masuk soal selanjutnya, soal nomor 7. Ini juga lumayan panjang ya. Ya, jadi di sini kita dituntut untuk siap untuk membaca teks-teks teman-teman ya. Ini kita masih 15 soal, nanti bisa sampai ratusan soal ya pada hari H ya. Termasuk itu sudah mansoa nantinya. Oke, kita lihat kalimat terakhir ya. Ini penting pemahaman kalimat terakhir ini. Sebagai guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif, nah ini spesifik kata-kata ini. Kata kunci. Dalam pengembangan diri demi meningkatkan pembelajaran. Oke, dalam pengembangan diri. Pengembangan diri siapa ini? Guru. Yang berpusat pada peserta didik. Tindakan Anda apa? Ya, kita sebagai guru dalam hal beradaptasi dan juga pengembangan diri. Kita baca narasi awalnya. Anda baru saja menghadirkan sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif ya. Yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun, ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas, Anda menemukan tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Gitu ya. Maka kita sebagai guru bagaimana? Ya, tentu kita harus cari tahu mengapa seperti itu, mengapa metode tersebut belum berhasil 100%. Di sini dikatakan Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Ya, maka kita lihat aja dulu ya. Menanyakan kepada peserta didik mengapa mereka tidak merespon dengan baik dan mencari tahu bagian mana dari metode tersebut yang tidak efektif. Nah, ini kan mencari tahu penyebabnya apa. Ini positif ya. Menghentikan penggunaan metode baru dan fokus pada evaluasi diri sendiri, kemudian mencari metode lain. Nah, ini langsung menyerah. Karena apa? Di sini langsung menyerah mencari metode lain. Sementara ini sudah dilakukan workshop ya. Sudah melakukan workshop. Mengganti metode tersebut dengan metode pengajaran tradisional. Ini lebih parah. Terus menggunakan metode tersebut tanpa modifikasi. Ada tanpa modifikasi. Ya, dengan harapan peserta didik akan terbiasa dan mulai merespon. Ya, jadi tidak ada tindakan. Menyusun ulang metode tersebut dengan sedikit modifikasi berdasarkan pengamatan Anda tanpa melibatkan peserta didik. Kira-kira yang mana paling positif, Bapak Ibu, teman-teman? Ya, jadi yang A ya. Jadi ya kita tanya aja murid-murid itu. Ya, apalagi itu metode baru. Ya, metode baru. Jadi ya tidak salah menanyakan murid teman-teman ya. Apalagi saat ini kan sedang digalakkan itu kelas inklusif atau pembelajaran inklusif ataupun sekolah inklusif. Oke, yang A. Kita lanjut soal nomor 8. Oke, kita baca di sini. Alternatif terbaik yang dilakukan Bu Norce untuk membantu peserta didik tersebut. Berarti peserta didik ada yang bermasalah di sini ya. Bagaimana Bu Norce? Di sini Bu Norce. Bu Mirna aja kita buat ya. Bu Mirna mendapati beberapa peserta didiknya mengalami kesulitan dalam menulis esai. Ini masalahnya.
Karena mereka tidak mampu menulis dan memahami terhadap yang akan ditulis masih kurang. Sehingga kepercayaan diri dan kemampuan diri mereka, ya ini ada yang hilang ini berarti ya. Tidak berkembang atau seperti itulah ya. Jadi intinya ada peserta didik yang mengalami kesulitan menulis esai karena belum memahami materi. Kita lihat di sini opsi jawabannya teman-teman, kita sesuaikan dengan narasi soal. Menyuruh mereka menulis lebih banyak, ini tidak solutif. Tadi karena dikatakan sini mereka merasa kurang mampu menulis karena dan memahami terhadap apa yang ditulis. Berarti pemahaman akan materinya ya. Mengkritik, ini lebih parah. Memberikan umpan balik konstruktif dan memuji usaha mereka. Ini positif ya. Menyuruh mereka menulis esai yang lebih pendek agar lebih mudah. Ya, tetap fokus pada kemajuan kelas secara umum dan alur tujuan pembelajaran yang telah dibuat, tidak menyelesaikan masalah yang ada. Maka ini memberikan umpan balik yang konstruktif ya. Ya, jadi maksudnya memberikan umpan balik ini kan ya apa yang belum dipahami ini dijelaskan lagi atau ditindaklanjuti. Gitu ya, nomor 8. Charlie. Kita lanjutkan teman-teman soal berikutnya, soal nomor 9. Ya, ini cukup singkat ya, soalnya cukup singkat, kita baca aja semua. Seorang siswa melaporkan bahwa ada teman sekelasnya yang sering membuli di kelas dengan kata-kata kasar. Bagaimana respon terbaik Anda untuk menangani situasi ini? Perhatikan di sini ya. Ini masih melaporkan ya, belum berarti di sini tidak melihat secara langsung. Yang melaporkan bahwa ada temannya yang membuli dengan kata-kata kasar. Maka kita bagaimana di sini? Mengumpulkan siswa yang terlibat dan melakukan mediasi untuk memahami permasalahan yang terjadi di antara mereka. Ya, ini ada positifnya. B. Memberitahu siswa yang melapor untuk menghindari teman yang membuli agar masalah tidak berkembang. Ya, ini sudah saja menghindari. Mengabaikan laporan tersebut. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman ya. Langsung memanggil orang tua siswa yang melakukan bullying untuk membalas perilaku. Nah, ini parah juga nih. Menyampaikan laporan bullying ke guru BK untuk diadakan bimbingan lebih lanjut. Silahkan, yang mana kira-kira ini? Ibu Kristina pilih apa? Bu Dayana? Ini kita eliminasi. Ini kita eliminasi karena apa? Untuk membalas. Untuk membahas di sini ya. Di sini katakan langsung memanggil orang tua. Ya, tidak bisa ini teman-teman ya. Kita kan belum menanganinya. Ini juga tidak bisa ini. Ini ada di sini menghindari aja gitu, tidak bisa. Jadi antara A dan E. Ya. Ya, jadi kita lihat ya. Ini kan kita masih menerima laporan ini. Nanti pun kalau kita serahkan ke BK, BK akan menanya kita terlebih dahulu, sementara kita belum mengklarifikasi apa permasalahannya, bagaimana situasinya. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah berulang kita mendapat laporan seperti ini maka kita bisa ke guru BK. Gitu ya. Yang A ini yang paling tepat. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Ya, ini lumayan panjang. Kalau lumayan panjang seperti ini, bisa kita lihat ini. Apa yang akan Anda lakukan? Anda sedang membeli tiket masuk ke taman bermain bersama peserta didik dalam kegiatan luar sekolah. Ya, ini konteksnya membeli tiket ya. Kalau membeli tiket masuk, ya ini di luar sekolah ya. Saat tiba di loket, antrean cukup panjang. Petugas melihat Anda adalah seorang guru yang memimpin rombongan, lalu mempersilahkan Anda untuk maju ke depan agar rombongan segera bisa masuk. Kita lihat konteksnya nih. Antrean cukup panjang. Oke.
Anda ingin memberikan contoh etika mengantri kepada peserta didik. Nah, ini juga adalah kata kunci. Ya, di sini konteksnya guru ingin memberikan contoh etika mengantri. Namun Anda juga harus juga segera memastikan aktivitas di dalam taman berjalan sesuai jadwal. Oke? Ya, di sini aktivitas berjalan sesuai jadwal. Tetap mengantri sambil meminta petugas mempercepat pelayanannya. Segera menerima tawaran. Petugas membayar mengucapkan terima kasih atas izin. Mengantri seperti biasa memberikan contoh kepada peserta didik dan rombongan lain. Merasa tidak nyaman menerima tawaran tersebut tetapi tetap maju karena pertimbangan waktu. Menolak mendahului kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Ya, ini agak-agak apa ini ya? Agak-agak tricky. Silahkan Ibu Kristina, Ibu Dayana, kira-kira jawab apa sini? C. Ibu Dayana? Ya, benar ya. Ini memberikan contoh sesuai dengan narasi soal. Ya, Ya. Anda ingin memberikan contoh etika mengantri. Ya, jadi kita menjawab berdasarkan soal. Gitu ya. Ya, di sini teman-teman, walaupun ada ini ya kalimat yang ini ya, ini menurut saya pengecoh. Ya, karena di sini tidak ada dikatakan bahwa ada keterlambatan, tidak ada dikatakan terlambatan ya, tidak ada. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan untuk mengelola UKS, apa tindakan Anda? Oke, sini ada guru dengan tugas tambahan mengelola UKS, tindakan apa berdasarkan narasi soal. Sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Ya, jadi sekolah kita di sini ada kerjasama dengan puskesmas ya. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak kerjasama tersebut tampak kurang berperan. Ternyata ya tidak berperan. Karena apa? Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk dengan alasan sakit. Ya, berarti perlu dievaluasi. Itu aja. Mengajak diskusi pihak puskesmas untuk menyesuaikan kegiatan yang berjalan, mengevaluasi ya. Menanyakan pendapat rekan guru lain, ya berarti tidak menyelesaikan masalah ini, menanyakan pendapat. Terus habis menanyakan pendapat apa? Mencoba memberikan survei kepada peserta didik yang pergi ke UKS. Ya, oke, teman-teman, kata-kata mencoba ini biasanya mengarah ke jawaban yang tidak maksimal. Berpikir tentang menemukan evaluasi dari kerjasama ini. Perhatikan teman-teman, di sini masih berpikir. Ya, di sini masih berpikir. Meminta kepala sekolah untuk mencari puskesmas lain yang lebih baik. Yang mana kira-kira ini A atau E? A. Ya, jadi A ya. Nah, logikanya di sini, jika setelah dievaluasi masih berulang, maka itu bisa ke yang E, gitu ya. Jadi kalau langsung ke E berarti keputusan sepihak seperti itu. Kita masuk soal nomor 12, tugas atau agenda kegiatan yang akan Anda prioritaskan. Berarti ini tentang prioritas ya. Sebagai guru MTK, Anda memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan. Oke. Mengkoreksi tugas siswa, menghadiri rapat guru, mempersiapkan materi pembelajaran untuk minggu depan. Nah, perhatikan. Dan memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan MTK. Semua tugas ini harus diselesaikan hari ini. Wah, ini parah ini ya. Berbagi tugas dengan rekan sejawat untuk menyelesaikannya. Ya. Menghadiri rapat guru, mempersiapkan materi pembelajaran untuk minggu depan agar pembelajaran berjalan lancar. Memberikan bimbingan
bimbingan siswa yang mengalami kesulitan matematika. Mengkoreksi tugas siswa. Ini kata kunci dari soal apa, teman-teman? Prioritas yang mana? Kalau dikatakan skala prioritas di sini, maka kita memilih yang untuk kepentingan orang banyak, yang mencakup kepentingan lebih banyak. Ya, teman-teman ya. Yang mencakup kepentingan lebih banyak mana? Ya, ini. C. Mm-mm. Siapkan materi. Ini, mempersiapkan materi pembelajaran untuk minggu depan. Ya, jadi kalau mengkoreksi tugas siswa ini masih bisa di apa ya? Masih bisa ditunda. Itu pemahaman saya, teman-teman ya. Menghadiri rapat guru, ya ini termasuk penting. Namun ini tugas kita yang utama itu kan tentang ini ya, tentang proses pembelajaran. Itu ya, teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 13, juga cukup panjang, teman-teman ya. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Ya, kita lihat ya. Dalam 1 tahun terakhir, Anda mengamati bahwa keponakan Anda, Dika, yang bersekolah di tempat Anda mengajar, mengalami kesulitan akademis dan konsentrasi karena masalah keluarga. Ya. Jadi di sekolah kita ada keponakan kita yang bisa dibilang nilainya rendah gitu lah ya, kesulitan akademis keponakan kita ya. Setelah berbicara dengan orang tuanya tentang kondisi ini, mereka secara terbuka, perhatikan, orang tua keponakan kita itu secara terbuka meminta Anda untuk memberikan perhatian khusus dan bila perlu dia memberikan Dika nilai tambahan untuk mengimbangi beban emosional yang dia miliki. Ya. Di sini perhatikan, bila perlu Dika memberi Dika nilai tambahan. Ya, berarti mengangkat nilainya seperti itu. Di sisi lain, Anda merasa simpati karena situasi keluarga yang Dika hadapi cukup sulit. Di satu sisi ya, di sisi lain Anda menyadari bahwa membantu nilai Dika dengan cara tidak adil bisa menimbulkan dampak negatif pada reputasi profesional Anda dan persepsi siswa lainnya. Ya, kita perhatikan teman-teman ya. Di sini orang tuanya meminta kita menaikkan nilai Dika gitu ya. Menolak. Oke, di sini ada kata menolak dengan tegas dan mengarahkan mereka mencari dukungan untuk mencari dukungan emosional dan konseling bagi Dika. Sambil tetap menjaga komunikasi positif dengan keluarga. Ini positif ya. Menjelaskan bahwa Anda tidak dapat memberikan bantuan dalam bentuk nilai tambahan, namun akan mendukung proses belajar Dika di sekolah sesuai batas profesional dan merekomendasikan bantuan pihak ketiga seperti konselor. Ini juga positif. Mengiyakan permintaan untuk membantu Dika dengan catatan tidak dilakukan secara terang-terangan, ya, langsung kita eliminasi. Mencoba memahami permintaan orang tua Dika namun menolaknya secara halus sambil memberikan cara untuk memberikan dukungan. Ya, ini ada kata-kata mencoba ini tidak baik, teman-teman ya. Merasa simpati terhadap kondisi Dika dan menimbang untuk membantu nilai pada tugas atau ujian tertentu. Ya, ini juga tidak, teman-teman ya. Maka di sini kita lihat yang A atau B. Yang A. Ya. 13 ya. Ya, teman-teman ya. Jadi yang A ini ya. Jadi ditolak kalau diminta untuk menaikkan apa gitu ya harus ada tegas menolak. Nah, itu ya. Oke. Nomor 14. Peserta didik di sekolah Anda, ya, kita baca sini, upaya yang Anda lakukan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila ya. Peserta didik di sekolah Anda kurang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari dimensi iman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena menjadi acuan untuk dalam hal membangun karakteristik. Ya. Oke, maka kita lihat aja di sini topiknya adalah ya profil pelajar Pancasila itu ya. Maka kalau kita lihat dari opsi yang ada, ya ini ya bersama-sama guru lain ini. Ini tentang sekolah ya.
di sekolah. Benar sekali. Bersama dengan guru lain menyusun dan mengusulkan langkah-langkah konkret dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Ya, itu ya teman-teman ya, nomor 14E. Oke, kita lihat soal terakhir. Jika menemui situasi ini, apa yang akan Anda lakukan? Ya, situasinya apa? Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan dan pengetahuan keterampilan. Ini topiknya adalah pengetahuan dan keterampilan. Kalau keterampilan itu berarti praktek. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki. Lalu konteks berikutnya tidak memiliki sarana prasarana yang memadai untuk melakukan praktek sehingga cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran. Ini tentang kekurangan sarana prasarana atau alat bantu teman-teman ya. Jika ada soal seperti ini, maka yang bisa jawabannya itu mengarah ke ya memanfaatkan fasilitas yang ada Bapak Ibu, teman-teman ya. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Ya, kalau kita lihat yang lain, berusaha menyusun pedoman observasi secara sederhana pada gerak-gerik gerakan-gerakan yang bersifat dasar. Ya, di sini sarana praktiknya tidak ada dibahas. Memahami pentingnya observasi untuk mengetahui keterampilan praktik serta peserta didik dalam bermain voli, tetap melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam. Dengan meminjam tidak baik teman-teman ya. Hanya memberikan tes yang bersifat tertulis karena keterbatasan sarana dan prasarana. Maka yang tepat itu adalah E. Ya, meskipun sarana praktik sekolah terbatas, maksudnya di sini memanfaatkan sarana yang ada. Itu ya nomor 15.